kembang. Langkah-langkah strategis masyarakat miskin kota ini berdampak luas terhadap perubahan paradigma, perilaku, perspektif, baik itu masyarakat miskin kota itu sendiri maupun pemerintah daerah, bahwa melawan kemiskinan harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi luas seluruh komponen masyarakat. Organisasi itu udah agak lama ya, Mas. Sudah sekitar 1 tahun. Dan sebetulnya banyak sekali teman-teman ini yang terlibat dan juga bisa mengambil manfaat mungkin dari belum secara langsung, tapi baru mulai dari hasil pengorganisasian ini kita jadi membuka sebuah wacana bagi teman-teman di lintas paguyuban ini. Mereka jadi ada wacana untuk pandangan paling enggak untuk wacana untuk ke depan gitu loh, Mas. Jadi kayak mempunyai sebuah gambaran dan untuk masa depan mereka gitu. Jadi enggak bahkan juga sebagian ada yang sudah mulai ada perubahan gitu loh, Mas. Tidak semua, tapi sebagian ada yang perubahan, seperti dari WTS itu ada juga yang mulai berubah, dan teman-teman itu punya keinginan juga sebetulnya, tapi kita belum bisa mewujudkan keinginan mereka gitu, belum bisa membantu sepenuhnya, tapi baru batas pengorganisasian dan hanya anggota, tapi juga keluarga dari anggota juga kita datang. Misalnya nanti tukang beca itu anaknya berapa gitu, dan kegiatannya di rumah apa, itu nanti rencana bisa kita cover ke depannya gitu, Mas. Pengalaman empirik masyarakat miskin kota di Kabupaten Boyolali dan Klaten bersama LKTS dalam proses mendorong perubahan kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat miskin mampu merumuskan peta permasalahan dan menyusun perencanaan strategis secara sistematis. Di sisi lain, modal utama yang dimiliki oleh mereka yang patut dimobilisir adalah social capital, sebuah modal yang mampu merubah nasib mereka dan mempengaruhi arah pembangunan jika secara konsisten dan sungguh-sungguh dilibatkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. LKTS ini sebagai strategi bahwa ketika masyarakat miskin ini terorganisir, yang dari organisasi kecil, komunitas-komunitas pemulung, komunitas becak, komunitas dokar, komunitas PKL, ini kemudian terjadi interaksi yang clear, terus kemudian ada sebuah organisasi sebagai organisasi payung mereka ini adalah sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin. Jadi kita yakin bahwa keberdayaan masyarakat ini sangat mungkin untuk diperkuat, dan ini telah terbukti melalui proses-proses pengorganisasian yang ada di Boyolali maupun di Klaten yang telah dilakukan LKTS. Kita juga memfasilitasi untuk perencanaan strategis. Boyolali ini adalah paguyuban muslim kota Boyolali, sementara di Klaten adalah paguyuban Panggobojiwo. Ini beberapa hal yang selama proses 1 tahun ini telah kita lakukan, dan kesadaran masyarakat untuk berorganisasi ini kita sudah merasakan dampaknya. Misalnya bahwa di Boyolali ini kelompok-kelompok transportasi sampai membuat draft usulan peraturan bupati atau pergub masalah transportasi. Kemudian di Klaten telah dilakukan hearing beberapa kali dengan pemerintah daerah,
dan juga diskusi-diskusi penyusunan program paguyuban ini meliputi beberapa hal, baik di konteks program-program yang mendorong partisipasi, kemudian kebijakan program ekonomi ini adalah mendorong nanti ada koperasi paguyuban Panggopojiwo, ada unit-unit usaha yang akan dilakukan sampai termasuk simpan pinjam, terus kemudian juga menjadi distributor kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin sebagai ini basis alat perjuangan masalah ekonomi bagi masyarakat miskin, termasuk jalannya menggerakkan program kewirausahaan, perikanan maupun menginisiasi usaha-usaha lain-lain untuk anggota. Di bidang kesehatan adalah memperjuangkan anggota-anggota masyarakat miskin kota yang belum memperoleh ini jaminan kesehatan, dan juga kita telah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan yang akan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan di masing-masing komunitas. Karena kondisi yang katakanlah kumuh ini adalah dari perspektif kesehatan, termasuk pola hidup sehat, ini sangat mungkin untuk ditingkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang pendidikan ini paguyuban Panggopojiwo maupun paguyuban miskin Kota Boyolali ini sudah merencanakan membentuk PKBM, yaitu Pusat Belajar Masyarakat. Ini adalah misinya untuk kejar paket A maupun B, sehingga akses masyarakat miskin terhadap pendidikan ini bisa diperoleh. Yang kedua, ini juga nanti kita telah berdiskusi dengan Dignas maupun Dinas Tenaga Kerja ini bahwa nanti paguyuban juga akan mengelola sebuah LPK atau Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. Jadi di samping untuk anggota-anggota ini juga untuk keluarga anggota. Artinya kemudian anak-anaknya ini biar tidak ke depan itu kemudian menerima warisan. Pada akhirnya, bahwa pembangunan tidak identik dengan peningkatan pertumbuhan, modernisasi, industrialisasi, perkembangan teknologi, bahkan GNP dan pendapatan per kapita. Pembangunan berpusat pada manusia dan sebuah proses untuk mengembangkan kemerdekaan manusia melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menghapuskan kemiskinan, menjamin dan membuka akses ekonomi masyarakat, menjamin hak dasar, perlindungan hukum, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat.